ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah semuanya para hadirin undangan diparingi sehat walafiat. Jadi untuk saat ini kesibukan saya lebih banyak mendampingi kegiatan Bapak sekaligus menjalankan tugas dan peran saya, yaitu sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, sekaligus juga aktif di beberapa kegiatan di komunitas sosial masyarakat. Begitu, Mbak. Waduh, luar biasa sekali ya Ibu. Nah, Ibu, kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 20 menit ke depan. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Bagi para hadirin sekalian, boleh untuk bertanya-tanya kepada Ibu Eli untuk menanyai seputar apa sih kesibukan dari Ibu Eli, bagaimana sejarahnya kok bisa menjadi ketua dari FOKBI ini, dan berbagai macam pertanyaan boleh nanti disampaikan kepada Ibu Eli. Seperti itu. Baik Bu, Ibu bisa diceritakan dong Bu, awalnya bagaimana kok bisa Ibu ini menjadi seorang ketua dari FOKBI ini? Mohon izin. Ini ada senior saya, Ibu Arin. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau ini adalah sosok wanita inspiratif. Beliau ini tokoh juga di Kota Malang. Beliau juga wanita karir. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari tentunya dari beliau. Nanti next mungkin saatnya beliau tampil di sini, banyak sharing-sharing kepada kami semuanya, terutama kami, saya pribadi yang butuh arahan, bimbingan dan juga masukan dari para senior-senior, terutama para tokoh wanita yang ada di Kota Malang. Jadi sebenarnya Mbak, kalau saya flashback ke belakang, saya ini backgroundnya kan orang teknik. Jadi saya tidak asing dengan yang namanya dunia kontraktor dan konsultan, ceritanya seperti itu. Tetapi karena hidup ini kan pilihan. Waktu itu anak saya 3 masih kecil-kecil. Pak Edi sudah berpolitik sejak muda. Saya bekerja kalau memang saya lebih mengedepankan keluarga. Jadi akhirnya saya pelan-pelan mundur, lebih fokus ke anak-anak. Jadi lebih banyak waktu saya dulu untuk membersamai anak-anak saya rawat, saya didik, maksud saya dengan sentuhan kasih sayang saya secara utuh. Ada asisten, cuman lebih banyak membantu yang di luar itu. Untuk masalah anak-anak yang memang private gitu lebih saya handle. Jadi mulai menyiapkan bekal anak-anak, mengantarkan sekolah, mengantarkan les, antar jemput, pokoknya ya seperti itulah kesibukan ibu-ibu seperti ibu-ibu yang masih anaknya kecil-kecil ini. Tetapi di situ ada suatu kebahagiaan dan kepuasan gitu yang tidak bisa mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Setelah anak-anak besar ini sudah mereka mempunyai dunia masing-masing. Jadi tidak ada kata menyesal, karena waktu anak-anak masih kecil saya sudah sepenuhnya memberikan waktu saya, kemudian perhatian saya dan kasih sayang saya kepada mereka. Begitu sekarang sudah besar, ya mau tidak mau kami ikhlaskan bahwa akhirnya toh suami istri kembali seperti mantan anyar lagi, tinggal berdua saja. Jadi anak saya 3, yang besar sudah bekerja, mengambil pilihan di bisnis wira swasta. Kemudian yang nomor 2 kuliah di FK UNER. Kemudian yang kecil dapat beasiswa pertukaran pelajar sekarang di Italia. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan anak-anak dan anak-anak ibu-ibu semuanya yang sekarang masih kecil-kecil ini kelak menjadi anak-anak yang soleh soleha yang berbakti pada orang tua. Amin ya robbal alamin. Ibu, ngomong-ngomong terkait dengan ketua. Nah, tentunya ketua ini identik dengan sosok laki-laki sebagai pemimpin seperti itu. Nah, dari ibu sendiri, ada nggak Bu motivasi dari tokoh-tokoh perempuan hebat di luar sana sehingga ibu memutuskan untuk menjadi ketua seperti itu? Ini kayaknya jujur ya Mbak, boleh jujur ya? Ini kayaknya pemaksaan ini dari Mbak Sani. Enggak Mbak, gini ya. Jadi FOKBI ini karena lebih banyak membawahi sanggar-sanggar
Ada sanggar tari, kemudian ada sanggar senam. Jadi yang semuanya notabene ini adalah backgroundnya para ibu-ibu dan wanita. Jadi kalau ketuanya bapak-bapak kayaknya kurang pas gitu ya. Setelah saya kemarin langsung ditodong gitu ya, maksudnya disemangati gitu ya untuk kita sama-sama membesarkan Folkpi di Kota Malang. Saya mulai browsing-browsing apa tuh Folkpi gitu ya. Ternyata dari kabupaten kota di Indonesia yang sudah terbentuk kepengurusan Folkpi itu mayoritas memang ibu-ibu. Jadi ya sudahlah, ayo bismillah kita niatkan ibadah, semuanya kita bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk melestarikan budaya yang dikemas dengan olahraga yang ada di Kota Malang ini kita kebiarkan gitu Mbak, seperti itu. Iya, dengan modal bismillah gitu ya Bu, dengan niat yang niat tulus, ibadah, insya Allah akan berkah seperti itu. Nah Bu, bagaimana sih untuk menggembleng mental jadi seorang wanita karir, sebagai ibu rumah tangga, wanita yang inspiratif? Cara menggembleng mental itu seperti apa Bu? Sebenarnya kalau masalah mental ini tidak harus seperti apa kita persiapkan, semuanya mengalir begitu saja dengan seiring berjalannya waktu. Akhirnya kita lama-lama sudah mulai bisa memposisikan saya ini harus seperti apa dan bagaimana. Karena kembali lagi, kita di titik seperti ini sebenarnya ada yang bahwa ini suatu anugerah, tetapi kembali lagi bagi saya ini adalah ujian. Jadi bagaimana kita bisa membawa diri kita tetap tujuannya adalah untuk kita mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Jadi apapun amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi untuk penguatan mental ini sebenarnya adalah semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Mbak. Iya, luar biasa sekali. Iya, Ibu, pesan Ibu untuk anak muda yang sering mungkin merasa insecure, tidak pede, bingung nantinya mau ngapain, jadi ibu rumah tangga aja, kayak gitu. Mungkin merasa kayak nggak nyaman gitu. Apa Ibu pesannya untuk anak-anak muda sekarang ini? Sebenarnya gini Mbak ya, semua ini adalah kembali lagi ke pilihan. Mau jadi wanita karir ataukah jadi ibu rumah tangga pure di rumah, ini adalah pilihan. Dan semuanya ini harus dikomunikasikan dengan pasangan. Jadi kalau kita wanita, ini surganya ada di para suami. Sedangkan kalau laki-laki surganya ada di ibu. Nah, seandainya para suami atau suami kita mengizinkan kita berkarir di luar rumah, berarti ada semacam konsekuen dan kesepakatan bersama bahwa pola asuh, pola didik ini harus bersama-sama. Itu tidak hanya tugas dari seorang perempuan saja, tetapi bersama. Karena karakter anak ini ke depan juga akan berpengaruh. Apakah itu dari ibu seorang saja yang banyak memberikan perhatian, ataukah memang dua-duanya dapat kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu. Karena dari beberapa parenting yang pernah saya ikuti, bahwa anak usia remaja ke bawah, anak yang masih balita gitu, untuk anak laki-laki itu memang harus idealnya dekat dengan seorang ibu, karena banyak belajar kesabaran, kelembutan dari seorang sosok ibu. Nah, begitu dia menginjak remaja dan dewasa, dia harus dekat dengan sosok seorang ayah, karena dia akan belajar karakter yang keras, identik dengan ketegasan. Bukan keras yang suka marah-marah, bukan, tetapi lebih ke tegasan. Nah, itu belajarnya kepada ayah. Sebaliknya, untuk anak perempuan, kalau kecil masih balita, itu harus dekat sama ayahnya. Dia butuh sosok yang bisa mengayomi, kemudian butuh sosok yang bisa melindungi, memberikan perhatian, kasih sayang. Nah, ketika dia sudah remaja dan besar, dia malah justru akan lebih kepada dekat ibunya. Dia belajar itu tadi, bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana mempersiapkan nanti menjadi seorang istri gitu ya. Itu lebih banyak belajar ilmu-ilmu kepada ibu. Jadi seperti itu. Jadi adanya pembagian tugas, kolaborasi cara didik dan pola asuh antara seorang suami dan istri ini yang akan membentuk karakter anak ke depannya. Seperti itu. Baik, seperti itu. Oke, untuk Ibu, terima kasih banyak atas sharing session bersama dengan kita.
Nah, untuk ini ada waduh buket bunga. Cantik sekali.